Selamat malam, jemaat kekasih Tuhan yang ada di rumah. Saat ini, kita akan beribadah kepada Tuhan dalam ibadah keluarga sebagai warga GPIB Jemaat Koinonia. Ibadah malam hari ini akan dilayani oleh Pendeta Mince Windra Manuhutu. Mari jemaat, silahkan berdiri untuk menghadap Tuhan serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas hidup kita. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasa-Nya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Alam raya ciptaannya, angkat suaramu dengan bergemar, petik kecapi dan tabuh gendang. Hai semua yang bernafas, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Jemaat, mari kita mengawali ibadah ini dengan berdoa secara bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu, sehingga kami dapat menikmati karya-Mu dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarlah kami untuk mensyukuri setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Saat ini, kami juga bersyukur dapat menghayati persekutuan bersama keluarga. Kiranya Engkau mengurapi kami semua dan ibadah ini berkenan bagi-Mu ya Allah. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat, masih dengan sikap berdiri, kita akan bersama-sama membaca Mazmur Pujian yang terambil dari kitab Mazmur 73, pasarnya yang ke-73, ayatnya yang ke-21 sampai dengan 28, sebagaimana layaknya kita membaca Mazmur. Mazmur 73, ayatnya yang ke-21 sampai dengan 28 secara silih berganti. Saya akan memulainya terlebih dahulu ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit dan aku dungu dan tidak mengerti, tetapi aku tetap di dekat-Mu. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripada-Mu akan binasa. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Jemaat dipersilakan duduk. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta
Ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya akan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Ya, shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, anak-anak cucu-cucu sekalian yang ada di rumah. Malam ini kita kembali menikmati persekutuan sebagai keluarga milik kepunyaan Tuhan Yesus Kristus di setiap rumah tangga kita atau keluarga kita masing-masing. Dan malam ini juga kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik terkasih, kita siapkan lebih dulu bagian Alkitab yang mau kita baca sebentar, dan kemudian kita akan merenungkannya bersama dari kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai ayat 26. Itulah bagian Alkitab yang akan menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, adik-adik terkasih, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab ini, mari kita berdoa, kita mohon Roh Kudus untuk membimbing kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih setia-Mu begitu besar atas kami. Setiap pribadi rumah tangga dan keluarga kami ada dalam keselamatan Tuhan. Dan malam ini ketika kami boleh Tuhan izinkan datang beribadah kepada Tuhan dalam persekutuan keluarga kami pun ingin Tuhan berbicara kepada kami melalui firman yang akan kami baca dari Alkitab ini. Sebab itu Tuhan Roh Kudus, urapi kami semua, baik jemaat, setiap keluarga yang akan mendengarkan, dan hamba yang Tuhan percayakan untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan lewat Alkitab ini pada malam hari ini kepada jemaat Tuhan. Kalau kami semua sudah siap untuk mendengarkan suara Tuhan, firman kebenaran-Mu, maka berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena Engkau adalah firman Allah yang hidup. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara dari kekasih, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu Injil Yohanes 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-26 yang akan saya bacakan untuk kita semua
demikian. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu? Adakah Engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Itulah bagian Alkitab yang kita boleh baca, Bapak Ibu Saudara-saudara, adik-adik semua di rumah. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, disilakan duduk kembali. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudara, anak-anak dan cucu-cucu jemaat sekalian, jemaat Koinonia yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya semua Bapak Ibu Saudara-saudara bersama anak-anak, cucu, opa oma sedang dalam keadaan baik-baik saja, ya. Dan tetap bersyukur, tetap bersukacita, tetap berharap hanya kepada Tuhan, karena kita sedang berada di tengah-tengah situasi atau kondisi kehidupan yang sangat sukar sulit dewasa ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus.
Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, adik-adik kekasih Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah keluarga pada hari ini, Rabu 10 Juni 2020, berikan yang aku butuhkan. Ini menarik sekali tema ini, Ibu Bapak saudara-saudara. Saya mungkin mau mengawali renungan kita ini dengan sebuah pertanyaan. Apa yang sedang bapak-bapak, ibu-ibu, oma, opa, saudara-saudara, anak-anak dan cucu-cucu butuhkan sekarang ini? Ya. Barangkali pasti kita semua punya satu jawaban. Pertama-tama kita semua butuhkan sekarang ini adalah supaya kita terbebaskan dari virus corona, atau supaya virus corona ini segera lenyap dari atas muka bumi ini, dan lebih khusus lagi dari tengah-tengah bangsa kita Indonesia yang kita cintai, supaya kita dapat beraktivitas kembali seperti semula. Jadi kita butuh suatu keadaan yang baik atau keadaan yang seperti waktu-waktu yang lalu kita alami atau kita nikmati. Kita butuh untuk bersama-sama kembali beribadah di gedung gereja. Ada paduan suara, ada vokal group dan lain sebagainya yang boleh mengisi puji-pujian dalam ibadah dengan semaraknya, dalam nuansa keakraban, dalam perjumpaan satu dengan yang lain. Dan kita juga butuh supaya kita bisa beribadah lagi bersama dengan keluarga-keluarga jemaat dalam sebuah persekutuan bersama di sektor-sektor pelayanan. Ya, maupun juga ibadah-ibadah pelkat-pelkat, khususnya keempat pelkat dewasa itu. Kita juga butuh untuk bisa berkumpul kembali dengan keluarga besar kita, berkumpul dengan rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita, atau juga dengan ibu-ibu dengan kelompok-kelompok arisannya. Ya, kita bisa ke restoran lagi, kita bisa ke mall lagi tanpa harus dibatasi oleh berbagai protokol kesehatan. Saya kira ini kebutuhan kita yang sangat kita dambakan pada saat-saat sekarang ini. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara dan adik-adik terkasih, tentu kita juga punya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Yang pasti kita semua punya kebutuhan ekonomi atau lainnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, oma opa, anak-anak dan cucu-cucu terkasih, ya, ketika kita berbicara tentang kebutuhan, mari kita renungkan sejenak tentang apa yang sungguh-sungguh kita butuhkan dalam hidup ini. Ya. Teks bacaan kita tadi bicara tentang percakapan Tuhan Yesus dengan seorang perempuan Samaria di dekat sumur Yakub. Perempuan Samaria yang dikisahkan di sana, Ibu Bapak saudara-saudara, dia secara pribadi merasa sudah cukup dengan adanya sumur Yakub dan dianggap sebagai sumber kebutuhan air untuk kebutuhan minum sehari-hari atau kebutuhan-kebutuhan lain yang menggunakan air itu. Tetapi ketika terjadi satu pertemuan yang tak terduga antara perempuan ini dengan Yesus, yang pada waktu itu Yesus datang ke sumur Yakub itu ingin minta air untuk diminum, karena dalam kehidupan Yesus yang adalah juga manusia sejati itu, dia merasa haus. Jadi Yesus meminta minum atau mencari minum dan datang ke sumur Yakub itu dan minta air di sana untuk minum. Dan ternyata perempuan itu, Bapak Ibu saudara-saudara, berjumpa dengan Yesus. Nah, perempuan itu mungkin saja begitu kaget gitu ya. Dan karena itu dia bertanya pada Yesus, ayat yang ke-9 Bapak Ibu saudara.
Waktu Yesus minta minum, dia bilang, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Dan ini sebelum ayat bacaan kita, Bapak Ibu ya. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Pertanyaan ini dilandasi dengan alasan. Sebab memang pada waktu itu Bapak Ibu Saudara-saudara, seorang Yahudi atau orang Yahudi itu tidak akur dengan orang Samaria. Orang Yahudi itu mereka menganggap mereka adalah kelas wahidnya gitu. Ya. Sedangkan orang Samaria itu di bawahnya gitu. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara terkasih, tetapi apa jawab Yesus kepada perempuan itu? Itu ada di ayat 10. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ibu Bapak dan saudara-saudara terkasih, ketika Yesus berkata demikian, perempuan ini tidak mengerti apa yang Yesus katakan itu. Sebab itu pada ayat 11 bacaan kita, perempuan itu berkata kepada Yesus, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Ibu Bapak dan saudara-saudara terkasih, Yesus menyampaikan kepada perempuan itu bahwa air yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan orang yang minum daripadanya tidak akan haus lagi. Nah, perempuan itu lalu ketika dia mendengar apa yang Yesus katakan demikian, dia meminta kepada Yesus, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita perhatikan frase ini adalah satu sikap yang penuh dengan kerendahan hati dari seorang perempuan Samaria ini di hadapan Tuhan. Sekaligus sebuah kerinduan dan harapan akan kebutuhan hidup yang bisa dia peroleh dari Yesus. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara-saudara, perempuan ini dengan kerendahan hati, dia sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Yesus. Dia sungguh-sungguh mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan itu kepadanya. Dan karena itu dengan rendah hati di hadapan Tuhan, ia menaruh harapan. Ia menaruh harapan untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan Yesus kepadanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik terkasih, Yesus tidak langsung mengabulkan permintaan perempuan Samaria itu. Tapi Yesus malahan, ini terbalik sekali nih. Ini Bapak Ibu dari harapan dia gitu ya. Yesus malahan memerintahkan kepadanya untuk pergi memanggil suaminya supaya datang ke tempat itu. Dengan tujuan supaya bertemu pula dengan Yesus. Nah, perempuan itu kaget, pasti kaget. Seakan-akan mau dibilang begini, kok Yesus ini dia tahu ya? Dia tahu perjalanan hidupku yang kelam selama ini. Maka dengan kerendahan hati dan kejujuran, perempuan itu berkata kepada Yesus, Bapak Ibu saudara-saudara, ada lihat di ayat 17 bagian A. Aku tidak mempunyai suami. Yesus memang sudah tahu itu. Karena memang ternyata perempuan itu sudah mempunyai 5 suami. Dan yang ada padanya bukan suaminya. Mungkin suami orang. Begitu. Lalu Yesus dalam hal ini Bapak Ibu Saudara tidak langsung menyalahkan perempuan ini. Ya. Atau langsung mendiskriminasikan dia. Gitu ya. Menolak dia. Tidak Bapak Ibu Saudara. Tapi justru Yesus memuji kerendahan hati dan kejujuran hati seorang perempuan Samaria itu. Secara khusus di ayat 18b Yesus bilang, dalam hal ini engkau berkata benar.
Ibu bapak, saudara-saudara, adik-adik, anak cucu sekalian yang ada di rumah, kerendahan hati dan kejujuran yang dimiliki oleh perempuan Samaria ini lalu menuntun dia kepada kebenaran. Kebenaran yang tidak terbantahkan, kebenaran yang tidak bisa ditutupi, atau kebenaran yang tidak bisa disembunyikan dari hadapan Tuhan. Kebenaran tentang suaminya, tetapi juga kebenaran tentang Yesus yang sedang berhadapan dengannya. Bahkan kebenaran tentang pengetahuan dia akan agama yang dia pahami selama itu. Hal ini menuntun pula perempuan Samaria ini pada sebuah penyerahan diri kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu ketika Yesus katakan orang tidak lagi menyembah Bapa, dalam hal ini Allah, di gunung atau di Yerusalem. Tidak lagi. Tetapi kemudian terjadi sebuah perubahan pemahaman tentang nilai keagamaan dalam hal menyembah kepada Tuhan, di mana orang tidak lagi menyembah Tuhan di gunung atau di kota Yerusalem, tetapi menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kita bisa lihat itu dijelaskan di ayat 21 sampai ayat 24 bacaan kita tadi. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, pertemuan dengan Yesus memungkinkan perempuan Samaria tadi mengetahui akan kebutuhan yang sesungguhnya, sehingga ia pun tahu dan ia pun paham bagaimana ia harus hidup. Jemaat Tuhan, kisah perempuan Samaria ini mau mengajar kepada kita untuk menyadari bahwa pengetahuan kita tentang kebutuhan hidup, pengetahuan kita tentang agama yang kita anut akan menjadi benar jika ada pertemuan antara pribadi kita masing-masing dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pertemuan itu kita dapat mengungkapkan hati. Ya, artinya dengan pertemuan kita dengan Tuhan, kita dapat mengungkapkan jati diri kita, dalam kerendahan hati kita, dalam kejujuran kita di hadapan Tuhan. Karena tidak ada yang bisa disembunyikan di hadapan Tuhan, apapun juga. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik terkasih yang ada di rumah, seringkali Tuhan itu berbicara kepada kita melalui hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang sederhana, yang justru kita tidak tahu sebelumnya, supaya kita dapat melihat dan memahami hidup kita ini. Hidup yang sesungguhnya itu harus bagaimana. Jadi untuk melihat dan memahami kehidupan kita dalam kebutuhan-kebutuhan kita yang sesungguhnya, mestinya setiap saat ada perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan, lebih dekat dan lebih akrab. Perjumpaan dengan Tuhan itu lewat apa, Bapak, Ibu, Saudara? Lewat doa dan firman. Kita perlu mendengar dan memperhatikan suara Tuhan itu, yaitu firman Tuhan. Dan kalau kita sudah dengar suara Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan, kita harus melakukannya dengan kerendahan hati, dengan kejujuran, dan dengan ketaatan. Nah, kalau begitu Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik terkasih, apa yang sesungguhnya kita butuhkan dalam hidup ini? Apa sesungguhnya yang Bapak-bapak, Ibu-ibu, Oma-opa, saudara-saudara, anak-anak, dan cucu-cucu butuhkan dalam hidup ini? Sekali lagi, pertama-tama adalah kebutuhan akan kedekatan diri kita dengan Tuhan.
kebutuhan akan firman Tuhan untuk kita harus dengar itu dengan baik dan menyambutnya serta melakukannya. Ini hal yang sangat penting Bapak Ibu Saudara. Ini kebutuhan mendasar secara spiritual dalam hidup ini. Ibu Bapak Saudara-saudara terkasih, karena ketika perjumpaan kita dengan Tuhan secara pribadi, perjumpaan kita dengan suara Tuhan, mendengar suara Tuhan itu, menyambut suara Tuhan itu, menuruti suara Tuhan atau firman Tuhan itu, ada kekuatan. Kekuatan pertama-tama adalah untuk mengubah hidup kita yang mungkin selama ini menjauh dari Tuhan, belum paham benar tentang Tuhan itu bagi hidup, atau mungkin selama ini kita kurang peduli dengan suara Tuhan, kurang peduli akan firman Tuhan. Tapi ketika ada perjumpaan dengan Tuhan lewat doa yang tekun, doa yang sungguh, maka kita akan dekat dengan Tuhan dan kita akan semakin peduli akan suara Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudara, adik-adik terkasih, mungkin juga kita ini sering mendengar suara Tuhan itu atau firman, seperti juga pada malam hari ini. Tetapi terkadang atau mungkin juga kalau tidak bisa dikatakan ya seringlah, atau kalau dapat dikatakan seperti itu ya, kita sering mendengar firman Tuhan, kita sering juga membaca firman Tuhan itu dalam Alkitab kita. Tetapi seringkali juga kita menjadi orang-orang yang tidak rendah hati. Kita menjadi orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang sombong. Kita masih juga menutup diri dari Tuhan, dan masih juga sudah dengar suara itu tapi juga menolaknya dengan berbagai alasan diri kita. Bapak Ibu saudara-saudara, adik-adik kekasih Tuhan Yesus Kristus, ingatlah, kemanapun kita mencari apa yang menurut kita dapat menyenangkan dan apa yang menurut kita dapat memenuhi kebutuhan kita secara jasmani, itu tidak akan pernah cukup. Mungkin saya bisa ulangi lagi pernyataan ini ya. Kemanapun kita mencari apa yang menurut kita dapat menyenangkan, atau mencari apa yang menurut kita dapat memenuhi kebutuhan kita secara jasmani, itu tidak akan pernah cukup. Dan hidup ini akan kita habiskan hanya untuk mengejar apa yang tidak pernah cukup itu. Manusia biasanya tidak pernah puas ya dengan apa yang sudah ada atau dengan apa yang sudah dimiliki, sehingga selalu mengejar untuk memiliki lebih dari apa yang ada, bahkan ingin memiliki lebih dari yang dibutuhkan. Karena itu tidak heran orang bisa menggunakan berbagai macam cara supaya dapat memperoleh apa yang dia butuhkan lebih itu. Karena itu jemaat kekasih, marilah kita belajar bersikap seperti perempuan Samaria tadi. Pertemuannya dengan Yesus secara dekat, sungguh-sungguh mengubah cara berpikirnya, mengubah cara hidupnya secara utuh. Kita juga mesti demikian, supaya kita akan menggunakan hidup yang Tuhan beri ini dengan baik dan benar. Kita dapat menggunakan hidup yang diberikan Tuhan ini untuk melayani dan bersaksi tentang Tuhan Yesus itu bagi banyak orang di sekeliling kita, sehingga orang lain akan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita paling ingat betul sebuah lagu rohani Kristen yang sangat viral ya, penciptanya baru meninggal beberapa waktu yang lalu gitu ya, almarhum Pendeta Latumahina itu. Hidup ini adalah kesempatan ya. Kesempatan untuk apa? Apakah untuk mengejar kebutuhan-kebutuhan jasmani belaka? Ya.
atau hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Ya. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan beri. Ini anugerah kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus itu untuk kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi kalau Tuhan yang memberi hidup ini dan masih ada kesempatan kita nikmati hidup pemberian Tuhan, jangan kita salah gunakan hidup ini. Jangan kita mengisi hidup ini hanya untuk mengejar yang tadi itu, kebutuhan-kebutuhan jasmani belaka. Dan kita menghiraukan kebutuhan hakiki sebagai orang percaya, yaitu hidup yang kekal di sorga. Hidup ini ada dalam totalitasnya, holistik, jasmani dan rohani. Ibu bapak dan saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, jika kita dalam mempraktikkan hidup ini hanya untuk mengejar apa yang menjadi kebutuhan jasmani saja, maka hidup ini sia-sia belaka. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah membawa barang apapun yang kita kejar dapatkan di dunia ini untuk masuk ke liang lahat sekalipun, apalagi ke surga. Ya. Kita tidak akan bisa membawa apa yang kita anggap kebutuhan jasmani ini ketika kita tinggalkan dunia ini. Yang kita bawa adalah satu tanggung jawab, pertanggungan jawab kita atas hidup yang menjadi anugerah, hidup yang diberikan sebagai kesempatan untuk dinikmati oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita jalani hidup ini ke depan. Ketika kita masih ada di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi COVID-19, sebentar lagi kita masuk ke new normal dengan segala protokol kesehatan yang sangat ketat. Kita sudah tidak akan ada lagi dalam situasi atau kondisi seperti sedia kala. Tapi semuanya akan berubah, nilai-nilai akan berubah. Tapi walaupun keadaan ini berubah, dunia ini berubah bahkan bergoncang, lautan, gunung-gunung bergoyang sekalipun, tapi Tuhan tetap setia dan iman kita jangan bergoncang, saudara. Kedekatan diri dengan kita dan kedekatan diri kita dengan Tuhan dan firman Tuhan itu harus semakin hari semakin kita bina, semakin hari semakin kita tingkatkan di dalam hidup ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara adik-adik terkasih, jalani hidup ini ke depan dengan sebuah penyerahan diri total kepada Tuhan. Ketika bangsa ini sedang menghadapi pandemi COVID-19, mestinya semua komponen bangsa ini menyatukan hati dan pikiran untuk menyembah Tuhan, memohon akan pertolongan Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang penuh kasih sayang. Tetapi apa yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa ini? Tantangan untuk kita sebagai orang percaya. Apakah kita juga mau seperti itu? Saya kira tidak boleh. Orang percaya harus semakin menyatukan hati, semangat iman, supaya kita senantiasa berdoa kepada Tuhan. Satu hati, satu pikiran, satu semangat untuk mencapai satu tujuan, kehidupan kekal bersama Yesus di sorga. Jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan yang kita boleh baca dan renungkan malam hari ini, jadikan itu perenungan dan penghayatan yang kuat di dalam setiap kita, supaya perjumpaan kita dengan Tuhan itu tidak akan pernah menjadikan kita kadang-kadang saja, tapi justru harus setiap saat, siang malam, saat kapanpun, kita harus selalu mendekatkan diri kita, perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus itu. Karena Dia selalu datang menjumpai kita oleh Roh Kudusnya, bukan? Saat kita ada seperti saat ini,
atau malam hari ini, saat ini juga Yesus ada bersama kita. Kita tidak bisa melihatnya secara kasat mata, tapi Yesus sedang melihat kita semua. Karena itu Bapak Ibu Saudara, belajar dan belajarlah dari sikap seorang perempuan Samaria ini. Kita akan selalu berada bersama Tuhan, Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan Dia akan menuntun kita, Dia akan melindungi kita. Dia akan terus memberkati hidup kita, hidup pribadi kita, hidup keluarga kita, ya, persekutuan kita sebagai jemaat ini, bahkan kita juga sebagai anggota masyarakat dari satu bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Mari kita bersama-sama siap untuk menghadapi hari esok dengan segala perubahan yang terjadi. Mari kita sama-sama dengan tekad yang bulat, dengan hati yang penuh kerendahan, hati yang tulus dan jujur di hadapan Tuhan, bahkan juga di hadapan sesama. Kita jalani hidup ini dengan tetap mengandalkan Tuhan dan firman Tuhan. Dia selalu ada bersama kita. Dia ada di tengah-tengah setiap rumah tangga dan keluarga jemaat Tuhan. Dan dekatkanlah diri, satukan hati bersama dengan Tuhan. Minta sama Tuhan, Tuhan tariklah hatiku dan pikiranku untuk melekat pada hati dan pikiran Tuhan. Tariklah pendengaranku untuk melekat pada mulut Tuhan, supaya apa yang Tuhan ucapkan, aku mendengar. Dan hatiku yang penuh kerendahan akan menyambut dan menurutinya. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari jemaat kekasih Tuhan, kita mengaminkan firman Tuhan, menyanyikan Kitab Bakti 245. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku tetap berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adik-adik terkasih, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah,
Bapa di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih untuk rahmat-Mu yang besar bagi kami. Setiap pribadi, rumah tangga dan keluarga kami masing-masing, serta persekutuan kami sebagai jemaat Tuhan, jemaat Koinonia ini secara khusus, bahkan persekutuan sebagai warga GPIB, persekutuan kami yang boleh Tuhan izinkan untuk memuliakan nama Tuhan di dunia ini. Malam ini Tuhan, ketika Tuhan boleh himpunkan kami sebagai keluarga masing-masing di rumah, kami percaya bahwa Tuhan begitu mengasihi setiap keluarga kami. Sebagai opa, oma, bapak, ibu, anak-anak, cucu-cucu, saudara bersaudara yang boleh menyembah Tuhan dalam ibadah keluarga pada malam ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan hati dan pikiran dikuasai oleh Roh Kudus dan firman. Hati yang terbuka menyambut firman Tuhan, dan hati yang selalu menyambut firman Tuhan akan penuh dengan kerendahan, kejujuran, ketulusan, dan kasih sayang. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, untuk firman Tuhan yang kami renungkan bersama sebagai keluarga pada malam hari ini. Dan biar firman Tuhan itu tidak akan berlalu dengan sia-sia dari setiap anggota keluarga. Lalu kami berdoa, Tuhan, Engkau tahu akan segala kebutuhan hidup kami, kebutuhan secara jasmani maupun kebutuhan rohani. Tuhanlah sumber segala berkat kehidupan. Tuhan jaminan atas segala kebutuhan hidup kami. Karena itu Bapa, kami serahkan hidup kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami. Kami serahkan bibir, mulut, lidah kami, tangan, kaki kami, hidup ini untuk Tuhan tuntun, supaya hidup yang Tuhan tuntun akan senantiasa menghasilkan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami hadir menjadi saksi Tuhan bagi lingkungan sekeliling, supaya lewat kami ada banyak orang yang tersentuh hati untuk mau menyambut Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi setiap warga jemaat dalam pergumulan ekonomi hidup di tengah-tengah sukar sulit ketika pandemi COVID-19 masih juga belum mereda. Tuhan tetap menguatkan jemaat-Mu. Apapun yang dapat diusahakan, berkatilah ya Tuhan. Sebagai suami, ayah yang berjuang untuk kehidupan keluarga, sebagai istri, ibu, bersama dengan suami, bersama sebagai ibu dan ayah, berkati mereka Tuhan. Semua anak-anak dan cucu-cucu, orang tua kami yang sudah lanjut usia, Tuhan senantiasa juga memberkati. Bapa di sorga, kami doakan jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan kesulitan secara ekonomi itu, tapi juga yang sedang bergumul dengan kondisi fisik yang sakit, di rumah dalam proses pemulihan, dan juga sedang dirawat di rumah sakit saudara kami Anando. Tuhan Yesus mau melawat dan memberikan sembuh, sehat dan kuat baru untuk kekasih-kekasih kami ini. Hiburkan mereka yang sedang berduka cita, yang bersedih. Kuatkanlah iman pengharapan mereka untuk tangguh menghadapi hidup ini, seberat apapun beban yang harus dipikul. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih. Berkati persekutuan jemaat, majelis jemaat sebagai pelayan, pemimpin dalam jemaat Tuhan. Roh Kudus bekerja di hati mereka semua.
untuk mewujudkan tanggung jawab secara baik dan benar, menopang persekutuan pelayanan kesaksian ini bersama untuk melayani dan bersaksi tentang Tuhan Yesus, tentang kasih Tuhan bagi orang banyak. Kami mendoakan juga pelkat-pelkat dengan semua pengurusnya, pelayan-pelayan yang ada di dalamnya. Dengan kegiatan-kegiatan secara virtual, Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Bapa. Lalu kami kembali berdoa untuk kami yang melakukan tugas pelayanan, mendukung proses ibadah keluarga di setiap hari Rabu yang adalah ibadah rutin GPIB. Tuhan memberkati kami supaya semua kami sebagai pelayan Tuhan ini berkenan untuk Tuhan pakai selanjutnya secara luar biasa di tangan Tuhan. Hidup ini kami mau persembahkan untuk melayani Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah melayani kami lebih dulu, maka mempersembahkan hidup, menderita sampai mati di Golgota itu, bangkit dari kematian, memerintah di sorga dan di bumi, memerintah atas hidup dan di dalam hidup kami oleh Roh Kudus, sehingga kami selalu terhibur, kami kuat, kami penuh sukacita, kami penuh pengharapan, kami penuh dengan damai sejahtera yang datang dari Tuhan sendiri. Bapa yang baik, berkati GPIB di bulan Pelkes ini dengan seluruh kegiatan sinodal, dan juga berkati Tuhan akan bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil, para Menteri, juga Kepala Daerah, Gubernur DKI, Bapak Anies Baswedan dan seluruh stafnya. Berkati perangkat-perangkat desa, kelurahan, kecamatan, kota, supaya semuanya boleh bersinergi bersama untuk kepentingan bersama pula sebagai masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di kota Jakarta. Terima kasih Bapak. Semua saudara-saudara kami di belahan Nusantara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang terinfeksi virus corona, Tuhan Yesus kasihani mereka, anugerahkan kesembuhan untuk mereka dalam kehendak-Mu jua. Berkati para dokter dan juru rawat, berkati juga semua orang yang menyatakan peran tanggung jawab untuk melaksanakan bersama pemerintah berbagai upaya dalam menanggulangi, mengatasi akan virus corona ini. Tuhan membuka jalan agar obat dapat ditemukan untuk penyembuhan saudara-saudara yang sakit karena terinfeksi pandemi COVID-19. Ya Bapa di sorga, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah kami semua menjadi alat ampuh di tangan Tuhan. Kami sebagai pelayan liturgis, pelayan firman, kami sebagai pemandu pujian dan organis, kami sebagai operator multimedia atau yang melakukan recording ini, Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Lalu ampunilah dosa kami. Dengar dan sambut serta kabulkanlah permohonan kami ini Bapa, yang kami bawa kepada Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dalam punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab dari Mazmur 119 ayatnya yang 108 yang mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya? Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya? Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya? Amin. 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 Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Marilah berdiri dan berdoa untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa kepada Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dengan sukacita kami menyerahkannya di dalam doa kepadamu ya Tuhan kami. Amin. Ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, adik-adik, bahkan cucu-cucu sekalian yang ada di rumah, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan yang juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Ibadah keluarga pada malam hari ini akan kita akhiri dan kita akan lanjutkan hidup kita. Biarlah kita melanjutkan hidup kita dalam damai sejahtera dan kita selalu mau menjadi pelaku firman Tuhan di sepanjang hidup yang Tuhan percayakan atau anugerahkan kepada kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 363. Yesus ku serahkan hidupku
kekuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik, anak cucu sekalian yang ada di rumah, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai. Selamat malam Bapak Ibu, Oma, Opa, anak-anak, cucu-cucu, saudara-saudara jemaat Koinonia, secara khusus yang ada di rumah. Berkat Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu sekalian. Semangat, tetap tegar, tetap kuat, tetap tekun dalam doa dan firman Tuhan. Immanuel, Shalom.